Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Akbaridor Yoyo dengan NPM 25312041. Saya berasal dari Universitas Teknokrat Indonesia, Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer, Program Studi Informatika 25A. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi kalkulus dengan topik graf. Presentasi ini saya susun sebagai bagian dari tugas mata kuliah kalkulus yang diampu oleh Bapak Ferry Hendra Saputra, SPD, SI, MPD. Baik, langsung saja kita mulai. Pertama-tama kita perlu memahami apa itu graf. Jadi graf itu merupakan struktur matematika yang digunakan untuk mempresentasikan hubungan antar objek atau entitas. Setiap objek di dalam graf disebut simpul atau vertex, sedangkan hubungan antar objek disebut sisi atau edge. Dalam kehidupan sehari-hari, konsep graf banyak digunakan. Misalkan dalam media sosial, setiap pengguna dianggap sebagai simpul dan hubungan pertemanan diwakili oleh sisi. Dalam peta kota, simpul dapat mewakili lokasi, sedangkan sisi menggambarkan jalan yang menghubungkannya. Jadi secara sederhananya graf adalah cara untuk memahami bagaimana suatu objek berhubungan dengan objek lainnya. Yang pertama di sini ada unsur-unsur dalam graf. Jadi yang pertama di sini ada simpul atau vertex, titik dalam graf ya. Misalkan kayak yang tadi sudah disebutin kayak kota, komputer ataupun pengguna. Dia simbolnya titik seperti ini. Selanjutnya, unsur-unsur dasar di dalam graf juga ada sisi atau edge, yaitu garis penghubung antar simpul yang menunjukkan adanya hubungan yang bentuknya seperti ini. Selanjutnya di sini ada loop, yaitu sisi yang menghubungkan simpulnya dengan diri sendiri. Jadi simpul ini dihubungkan dengan sisi ini, tapi dia terhubung oleh dirinya sendiri. Jadi dia looping. Selanjutnya di sini ada isolate vertex atau simpul yang memiliki sisi yang tidak memiliki sisi sama sekali. Contohnya seperti ini. Di sini simpulnya dia sendirian dan tidak punya sisi di sekitarnya. Oke, lanjut. Jenis-jenis graf. Di sini ada berbagai macam jenis graf yang dapat kita pelajari. Yang pertama adalah graf tidak berarah, yaitu graf di mana sisi tidak memiliki arah tertentu. Yang kedua, graf berarah atau graf yang memiliki arah hubungan antar simpul. Lalu yang ketiga ada graf berbobot, di mana setiap sisi nilai atau bobot tertentu, misalnya jarak atau waktu tempuh. Selain itu, di sini juga terdapat graf sederhana, yaitu graf tanpa sisi, ganda, dan tanpa loop, serta multigraf, yaitu graf yang memiliki suatu sisi yang menghubungkan dua simpul yang sama. Masing-masing jenis graf memiliki fungsi dan penerapan yang berbeda, tergantung pada konteks permasalahan yang ingin diselesaikan. Di sini ada cara menyajikan graf. Jadi dalam graf dapat dikatakan bertetangga jika setiap simpul dihubungkan dengan sisi. Contohnya seperti ini. Yang pertama, A dan B bertetanggaan karena dihubungkan oleh sisi. Sedangkan A dan C tidak bertetanggaan karena tidak dihubungkan oleh sisi. Selanjutnya juga seterusnya seperti ini. B dan D bertetanggaan, B dan C bertetanggaan, C dan D bertetanggaan karena dihubungkan dengan sisi-sisi. Next. Selanjutnya, aplikasi graf. Dalam teori graf memiliki beragam aplikasi di dunia nyata. Misalnya dalam jaringan sosial, graf digunakan untuk menganalisis hubungan antar pengguna. Dalam transportasi, graf juga membantu menemukan rute tercepat antara dua lokasi. Dan di dalam jaringan komputer, graf menggambarkan hubungan antar perangkat seperti router dan server. Selain itu juga, teori graf juga digunakan dalam kecerdasan buatan dan pembelajaran mesin.
untuk mencari pola dan optimasi dalam kumpulan data yang besar. Baik, jadi kesimpulannya adalah graf merupakan model matematika yang digunakan untuk mempelajari hubungan antar objek atau entitas melalui simpul dan sisi. Kita dapat memetakan hubungan yang kompleks menjadi struktur yang lebih mudah untuk dipahami dan dianalisis. Konsep graf juga menjadi sangat penting karena digunakan di berbagai bidang, mulai dari teknologi informasi, jaringan komputer, analisis data, hingga kecerdasan buatan. Dengan mempelajari teori graf, kita juga dapat memahami konsep matematis, tetapi juga memperoleh pemahaman logis dan analitis tentang bagaimana hubungan terbentuk dan berfungsi di dunia nyata. Baik, sekian presentasi dari saya. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya teman-teman dan Bapak Ferry Hendra Saputra yang telah membimbing saya dalam memahami materi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.